Laki-laki ya. Sebenarnya nyambung tadi ke pertanyaan yang pertama. Kenapa lebih banyak di lapas laki-laki? Kenapa lebih banyak ADHD laki-laki? Sebenarnya satu hal, laki-laki pada dasarnya agresif. Sangat susah, tapi kalau baby mau perspektif yang ideal, saya kasih. Mau taruhan berapa? They come from broken family, let's say. Halo Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya Baby di Podteras episode 2. Nah, Podteras hari ini kita akan membahas mengenai pelecehan seksual di kalangan mahasiswa. Hari ini pula saya tidak sendirian, saya bersama narasumber kece, salah satu dosen Fakultas Psikologi dan dosen psikolog klinis. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, mungkin bisa kita sapa. Halo Kak Mato. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai Kak, ada pepatah kan mengatakan, tak kenal maka tak sayang nih. Nah, mungkin Kak Mato sendiri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, oke, mungkin tadi sudah sempat dibilang saya psikolog klinis ya, dan salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nama saya Rahmat Permadi, biasa dipanggil Mato. Ya, saya juga alumni dari Universitas Negeri Makassar dan lulusan Magister Profesi Psikolog Klinis Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Oke, nah Kak Mato, hari ini kan kita membahas mengenai pelecehan seksual nih Kak. Nah, mungkin teman-teman pendengar di rumah mungkin belum tahu Kak mengenai apa sih perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Mungkin Kak Mato boleh sharing-sharing dikit nih, apa sih perbedaannya? Baik, sebenarnya kekerasan seksual itu dia mencakup juga di dalam abuse itu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu kan sexual abuse. Sexual abuse itu pelecehan seksual itu di dalamnya adalah kekerasan juga gitu. Jadi kalau mau dibilang kekerasan itu di dalamnya abuse itu sendiri, dan abuse itu kan banyak. Salah satunya adalah seksual. Jadi abusive treatment atau perilaku pelecehan ya, itu banyak, salah satunya adalah bersifat seksual. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kan banyak tuh Kak jenis-jenis pelecehan seksual kan Kak. Nah, mungkin dari Kak Mato, jenis-jenis pelecehan seksual yang seperti apa sih yang perlu mahasiswa ketahui? Yang sangat umum sekarang itu ya, ada yang namanya catcalling. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar itu ya. Kalau mungkin orang Makassar bilang diodok kayak gitu kan. Kalau lewat terus dia kemudian diodok gitu kan. Itu namanya sebenarnya disebut sebagai catcalling, seperti itu. Itu yang paling umum sebenarnya. Abuse verbal juga gitu. Catcalling itu termasuk abuse verbal. Jadi pelecehan secara verbal. Meskipun secara verbal tidak disentuh ceweknya misalnya, orang itu tidak disentuh. Dan memang biasanya cewek yang kemudian, perempuan yang kemudian menjadi korban gitu kan. Tapi yang ekstrimnya adalah yang fisik. Ya, pemerkosaan adalah final act dari abusive treatment itu. Jadi kalau kita lihat range-nya itu luas. Mulai dari verbal, gesture. Kalau catcalling kan verbal ya, ngomong. Kayak gimana sih catcalling? Cewek gitu kan? Iya. Nah, itu kan agak umum ya di sini ya. Terus mungkin ada yang enggak ngomong tapi gestur misalnya. Misalnya laki-laki itu kemudian melihat, mohon maaf, bagian-bagian sensitif dari lawan perempuan itu kan, lawan jenis atau perempuan itu juga sebenarnya bisa termasuk. Cuman yang sekarang saya lihat itu agak sedikit, saya harus lihat dari kedua belah pihak ya, bahwa sebenarnya perilaku itu dipicu memang mostly oleh sang pelaku, orang yang melakukan abusive treatment itu. Tapi kadangkala tidak 100% seperti itu. Ada kontribusi dari korban, let's say, yang kemudian turut memicu terjadinya itu. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih dalam lagi terkait, lah kok kenapa Kak Mato kemudian melihat ada peran dari
korban juga di sini gitu kan. Sebenarnya saya tidak mau menyalahkan korban di sini ya 100% begitu ya. Memang jelas pelaku itu punya, kalau saya bisa bilang pathological behavior ya. Karena melecehkan perempuan itu tidak sehat secara mental. Karena kebetulan saya psikolog klinis, jadi saya perlu melihatnya dari perspektif kesehatan mental. Dan memang pelakunya most likely itu punya derajat ketidaksehatan mental tertentu. Nanti mungkin kita akan bahas terkait apa yang saya bilang tadi, kontribusi dari korban itu sendiri. Mungkin seperti itu dulu. Oke, mungkin Kak Mato boleh sharing-sharing nih Kak. Adakah Kak kayak pengalaman pribadi atau mungkin orang-orang sekitar Kakak yang pernah Kakak lihat pernah mengalami mohon maaf pelecehan seksual? Ya, saya menangani banyak ya pelecehan seksual. Ada beberapa 2 orang yang saya tangani saat ini, juga ada yang under treatment. Biasanya kalau saya lihat dari pengalaman saya itu, biasanya yang mengalami pelecehan itu kebanyakan seperti yang saya bilang tadi, perempuan. Yang pertama dia perempuan. Yang kedua, tidak jarang terjadi dinamika Stockholm Syndrome. Mungkin pernah dengar Stockholm Syndrome. Jadi Stockholm Syndrome itu pada saat orang yang misalnya ada skenario penawan atau orang yang kidnap, menculik korban ya. Korban itu diculik, korbannya jadinya kasihan sama penculiknya. Jadinya tanda kutip jatuh cinta dengan penculiknya. Jadinya apa? Si korban ini membantu penculiknya untuk tidak tertangkap atau tidak rugi atau tidak dihukum. Itu namanya Stockholm Syndrome. Pada saat korban yang dilecehkan tidak merasa dilecehkan. Atau dilecehkan, dia tahu dilecehkan, tapi dia tidak enak, kasihan kalau ketahuan si orang ini, kalau dihukum si orang ini. Dan itu saya hadapi banyak seperti itu, terutama wanita dewasa, karena saya punya banyak klien yang permasalahan mood, misalnya depresi atau bipolar seperti itu. Saya track ke belakang, pasti pernah di abuse secara seksual. Saya tidak bilang semua ya. Saya tidak bilang semua, tapi ada beberapa klien saya yang keluhannya depresi, bipolar, gangguan mood seperti itu. Perempuan, di track ke belakang dia punya riwayat pernah dilecehkan. Terus kemudian pada saat mereka menjelaskan, kenapa? Nobody knows. Kenapa tidak ada yang tahu? Yang pertama itu biasanya orang terdekat mereka. Yang kedua, karena orang terdekat mereka kasihan dengan orang itu. Jadi mereka tidak ngomong. Mereka simpan sendiri. Bahkan dari orang tua mereka. Jadi mereka mengalami itu di masa kanak-kanaknya. Dan itu yang menurut saya cukup unik dari fenomena ini. Dan cukup memprihatinkan adanya tadi Stockholm Syndrome itu tadi. Si korban yang kasihan dengan pelaku dan akhirnya tidak membuat pelaku mendapatkan apa yang perlu didapatkan oleh pelaku itu. Mungkin seperti itu. Oke Kak. Nah, apakah memungkinkan laki-laki juga menjadi korban Kak? Atau pernahkah Kakak mendapati laki-laki menjadi korban pelecehan seksual? Sebenarnya agak lucu itu pertanyaan. Ya, honestly speaking, karena yang pertama, kalau kalian lihat statistik, pasti rata-rata perempuan semua. I'm pretty sure 90%, 99.9% mungkin perempuan. And there is a reason for that. Ada alasan untuk itu. Yang pertama adalah biological reason. Jadi kalau kalian lihat saja di lapas lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Betul. Kenapa kira-kira? Karena kalau menurut saya Kak, karena laki-laki itu lebih banyak sebagai pelaku. Oke, kenapa laki-laki lebih banyak sebagai pelaku kekerasan seksual tadi ya, let's say. Kenapa kebanyakan laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual? Kira-kira, Baby? Kalau menurut saya pribadi Kak, mungkin karena laki-laki itu untuk mengontrol hawa nafsu itu agak sulit. Dan kenanya ke perempuan. Susah mengontrol hawa nafsu ya. Oke. That's one good point sebenarnya. Dan kalau kalian, karena sekali lagi saya psikolog klinis, saya kembali lagi ke aspek klinisnya manusia. Kalau Baby lihat juga, anak-anak ADHD tahu ya, ADHD itu hiperaktif
anak-anak hiperaktif itu kebanyakan cewek atau cowok? Cowok. Kenapa? Karena mungkin kalau secara logika Kak, yang saya lihat mungkin seperti itu. Lebih banyak yang hiperaktif sih cowok. Laki-laki ya. Sebenarnya nyambung tadi ke pertanyaan yang pertama. Kenapa lebih banyak di lapas laki-laki? Kenapa lebih banyak ADHD laki-laki? Sebenarnya satu hal, laki-laki pada dasarnya agresif. Jadi kita secara biologis, saya itu secara biologis dan laki-laki lainnya secara biologis built in to be aggressive. That's just our nature. Cuman yang menjadi pembeda, ada yang bisa mengontrol agresivitasnya. Ada yang bablas. Ada yang dia bunuh agresivitasnya. Nah, orang-orang perpetrator ini atau pelaku ini, itu mereka tidak bisa mengendalikan agresivitasnya, atau tidak mau, atau tidak dilatih, atau tidak dibiasakan. Jadi, ibaratnya kuda, penunggangnya geblek, tidak terlatih. Jadi dia dikendalikan sama nafsunya, sama agresivitasnya, dan lain-lain. Dan itu bisa menjelaskan kenapa kebanyakan laki-laki yang menjadi pelaku. Dan bukan cuma kekerasan seksual. Any kind of violence, semua kekerasan. Coba dilihat. Pembunuhan, pemerkosaan, let's say sexual, get back to sexual. Di luar seksual, pencurian, perampokan. Penipuan, pembunuhan, perampokan. Men. Jadi sebenarnya, it's not a matter of sexual or not. It's a matter of how aggressive men are. Jadi intinya bukan masalah nafsu atau apa, tapi masalah laki-laki memang agresif. Dan itu sebenarnya bagus. Cuman yang jadi masalah kalau agresifnya itu tidak bisa dikendalikan. Laki-laki harus agresif. I have to say. Karena kalau tidak agresif, bapakmu tidak bisa cari uang. I cannot win all of this. Yeah. Jadi semua hal-hal yang kita menangkan itu tidak bisa kita menangkan kalau kita tidak agresif. Jadi sebenarnya itu alasannya kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Very basic. Oke. Mungkin Kak, saya mau nanya tanggapannya Kak Mato mengenai pelecehan seksual di Fakultas Psikologi. Nah, jikapun itu ada, bagaimana sih Kak cara menanggulanginya? Berat pertanyaannya, baby. Kalau ada juga di klinis itu dibilang prognosis. Kita punya suatu istilah, orang kesehatan tahu, orang kedokteran kesehatan tahu istilah prognosis. Prognosis itu peluang sembuhnya pasien. Jadi kalau orang bagus peluang sembuhnya, kita bilang, oh bagus prognosisnya ini. Sini, kita tangani. Saya rasa baby tahu saya akan ngomong kemana gitu. Jadi, I'm not so sure we can handle this. Gitu. Prognosisnya tidak terlalu bagus sebenarnya. Karena pun kalau ada dan itu terpotret, everybody shut the F up. Everybody shut their mouths off. Gitu. Dan saya juga paham kenapa orang-orang menutup mulut toh. Karena ada yang dipertaruhkan di situ. Nama baiknya orang itu sebenarnya si korban. Jadi untuk menanggulangi sebenarnya secara realistis, it's real difficult, sangat susah. Tapi kalau baby mau perspektif yang ideal, saya kasih. First, kita butuh orang tua kompeten. Orang-orang ini, pelaku-pelaku ini, mau taruhan berapa? They come from broken family, let's say. Pasti. Coba dicek. Bapaknya bagaimana? Ibunya bagaimana? Intinya begini, mereka tidak tumbuh dengan baik psychologically. Semua orang bisa ditumbuh, kasih makan saja. Tapi dirawat secara psikologis, I don't think so. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, we need good parents. Ya, kita tidak bisa perbaiki yang sekarang. Kalau saya, sudahlah. Jadi we shouldn't focus on today, tapi kita fokus ke besok. Artinya apa? Calon-calon orang tua, kita perlu persenjatai mereka baik-baik. Dengan pengetahuan psikologis, parenting, kematangan emosi, kematangan fisik, psikologis, pengendalian emosi, dan lain-lain. Baru kau punya anak. But if you yourself, you cannot control yourself, dan kemudian kau mau punya anak, we will create the next
pelaku. The next demon ya Kak. The next demon, the next Indonesian Idol. So itu kalau saya sangat idealnya adalah forget about today, kita fokus kepada calon ibu, calon ayah. Karena tadi angka kriminal itu ditentukan oleh betapa fatherless-nya dan motherless-nya pelaku itu. Jadi jika sebuah kota atau sebuah negara fatherless dan motherless, well, pelecehan seksual salah satunya, Ji. Jadi kalau mau ideal, caranya adalah yang pertama, prepare to be a good parent. Itu saja. Yang sudah menjadi pelaku, sudah, Mi. Terlanjur, Mi. Iya, semengerikan itu sebenarnya. Jadi saya juga tidak terlalu berharap banyak dari pelaku. Dan yang kedua juga korban. Korban itu perlu dijaga identitasnya. Yang pertama, kita secara society kita tidak tahu kode etik. Ada di sini dinas kedinasan atau apapun itu perlindungan perempuan dan anak. Saya kurang tahu nama lengkapnya, soalnya banyak sekali dinas-dinas seperti itu. But I appreciate their work ya. Saya menghargai kerjaan rekan-rekan sekalian. Cuman satu hal, ada kadang orang-orang misalnya bukan dari kedinasan itu, tapi orang-orang yang terlibat dengan kedinasan itu kadang tidak melindungi identitasnya korban. Kadang datang motret gitu, atau misalnya wawancarai tidak disensor mukanya, atau misal ditampilkan di YouTube itu mukanya itu korban terlihat baik-baik. Ada loh, saya pernah dapat seperti itu. Sampai itu korban tidak mau keluar rumah. Nah, saya bilang yang kedua adalah masyarakat itu kurang aware dengan pentingnya menjaga identitas para korban. Itu menurut saya yang kedua. Jadi kita perlu membekali juga masyarakat terkait privacy. Itu penting. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan. Dan mungkin yang paling terakhir yang bisa kita lakukan